Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah, salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian kita pada kesempatan hari ini, Senin 4 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan Senin 3 Februari 2025 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini yang sakit di antara jamaah, di antara saudara kita, karib kerabat kita diberikan kesembuhan dengan segera. Dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini pula hasil maksud yang dicita-citakan, dan tentunya semoga hasil daripada pengajian kita hari ini hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Mari kita tabaruk ngalap barokah dengan membacakan suratul Mutaffifin ini dari awal lagi, karena pada pertemuan terakhir kita membahas suratul Mutaffifin ini baru sampai ayat 15. Kita tabarukan membaca lagi surah Al-Mutaffifin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika mab'uthuna liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailu yawma idzil lil mukazzibina alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum mawqumun yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'imin 'alal araiki yanzurun.
ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtumin khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu innahu وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun Sadaqallahul azim. Baik, kita langsung ke tafsir. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas bahwa sebab turun ayat-ayat dalam surah Al-Mutaffifin adalah diantaranya karena tradisi atau kebiasaan buruk dari para pedagang Madinah. Itu banyak yang melakukan kecurangan dalam transaksi, sehingga dengan turunnya ayat-ayat dalam surah Al-Mutaffifin ini menjadi peringatan. Dan bahkan dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul disebutkan setelah ayat ini turun, maka mereka yang tadinya curang itu kemudian berhenti dari kecurangannya itu, lalu berbuat baik dalam menakar atau menimbang sesuatu. Nah, ayat-ayat sebelumnya itu membahas selain ancaman kepada orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi, ya,
Tidak hanya curang dalam transaksi saja, sebenarnya curang dalam berbagai perilaku dan transaksi atau interaksi sosial, muamalah. Ya. Juga pada ayat-ayat terdahulu disajikan tentang bagaimana ada sekelompok orang yang tidak beriman. Mereka alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka mendustakan alias tidak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka ingkar. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas. Orang yang ingkar, tidak percaya terhadap akan adanya hari pembalasan, tidak percaya terhadap adanya hari kiamat, itu disebut sebagai orang yang mu'tadin athim. Mu'tadin yang melampaui batas, athim berdosa. Mereka itu yang ingkar tadi, tidak percaya adanya hari kiamat. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka berkata, asatirul awwalin, katanya. Itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Itulah gambaran orang yang tidak beriman. Ditegaskan oleh Allah, jangan begitu. Ya, sekali-kali tidak demikian. Ini cegahan dan hardikan supaya mereka tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kemungkaran, supaya mereka tidak melakukan kekufuran. Diingatkan, bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ya, sebenarnya telah menandai kekufuran mereka telah menyebabkan mereka di hatinya itu tertutup oleh noda. Noda apa? Noda dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua karena apa yang mereka kerjakan. Kalau ada seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka dosa tersebut akan menjadi rona. Ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Apa rona? Rona kotoran pada wajah. Kan ada ya iklan sabun wajah yang menyebut kata rona. Karena memang dalam sebuah riwayat ada hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba, apabila hamba tersebut melakukan dosa, kanat nuktatun, ada itu dosa, nuktatun, akan muncul ya di dalam kolbunya, saudau. Apa sauda? Aswad, hitam. Maka ketika seorang hamba melakukan dosa, maka akan dititikkan nuktatun. Udah jadi bahasa kita, noktah. Ya. Noktah itu titik. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka akan dititikkan satu noda saudau yang berwarna hitam fi qalbi, di dalam hati itu si hamba yang berbuat dosa. Fa in tahaba, maka jika ia bertaubat, ar-ruju' minadz-dzanbi ila Allah, kembali dari sebelumnya melakukan dosa, kembali kepada Allah, berhenti dari dosa, minha, dari itu, fa in taba minha saqala qalbu, maka akan bersih itu noda. Wa in zadat, ya. Dan sebaliknya, jika ia terus-terusan melakukan dosa, maka itulah yang disebut dengan rona. Maka orang yang tadinya ingkar, terus-terusan dalam kekufuran, tidak bertaubat dan tidak masuk ke dalam Islam, atau ada orang yang berbuat dosa, terus-terusan melakukan dosa, bahkan dia menganggap sepele, melakukan hal itu sebagai kebiasaan, hati-hati, itulah akan menjadi rona yang menutupi hati. Ibaratnya begini Pak, ada cermin,
kita bisa bercermin, dan cermin itu bisa menangkap pantulan cahaya. Namun ketika cermin itu banyak nodanya, noda hitam, apakah bisa memantulkan cahaya? Mungkin ada sedikit tapi susah. Itulah gambaran seorang manusia yang mulanya ketika dia baru mulai balik, belum ada dosa tuh, kemudian balik, mukallaf, dicatat dosa dan pahala. Kalau dia mengerjakan dosa, kemudian dia taubat, bersih lagi. Tapi kalau terus-terusan dalam dosa, maka akan penuh dengan noda hitam. Itulah tadi kalla bal rona ala qulubihim. Itu semua rona, kotoran, noda di hati. Apa kata Allah? Bima ala qulubihim makanu yaksibun. Sebab apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Kalau kekufuran ya kufur, ya, kedurhakaan atau dosa. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, ya. Innahum an rabbihim yawma idzin, sesungguhnya mereka pada hari, yakni hari kiamat itu, yauma idzin, pada hari kiamat, lamahjubun, benar-benar tertutup. Seperti halnya hati tadi, banyak dosa sehingga tertutup. Sederhananya, kalau orang banyak dosa dan menganggap sepele terhadap dosa, bahkan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah tabiat, keburukan itu dikerjakan terus menerus, lamahjubun, sama, dia juga akan terhalang. Yang paling sederhananya, kalau orang terus-terusan dalam dosa, kalau kita beri nasihat, kira-kira gampang nggak nerima nasihat? Ya susah, terhijab ayat. Apalagi nanti di hari kiamat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang terus-terusan dalam kedurhakaan, dia akan tertutup. Itu. Termasuk di hari kiamat, tertutup dari apa? Tidak bisa melihat Allah. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka yang tidak beriman, lasalul jahim, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam. Dalam tafsir Jalalainnya, lasalul jahim ladakhilun nar al-muhriqah, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini benar-benar menyala abangku kalau ini, tapi menyalanya neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan lahum, kepada mereka. Mereka ini siapa? Ya, mereka ini yang tidak beriman. Hadza, inilah apa? Ya, ayil azab, inilah azab, siksa alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang mana dulu kamu sekali mendustakan. Dulu kamu nggak percaya akan adanya siksaan, tah wayahna pek ku anjeun, nih rasain lu, menyala abangku. Apa yang menyala? Siksa neraka. Kalla inna kitabal abrari lafi alliyin. Setelah sebelumnya Allah Ta'ala menyajikan orang-orang yang fujar, orang-orang yang melakukan kekufuran, tidak beriman, mendustakan adanya hari kiamat, bahkan terus-terusan dalam perbuatan durhaka seperti mengurangi timbangan. Selanjutnya dari ayat 18 ini Allah menyajikan lawannya, yakni al-abrar. Sesungguhnya inna kitabal abrari lafi alliyin. Sesungguhnya, ya, kalla haqqan, sebenarnya, inna kitabal abrar, sesungguhnya kitab al-abrar, ayat kitab a'mal al-mu'minin as-sadiqin fi imanihim. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti, orang-orang yang melakukan ketaatan, kitab catatan amal perbuatan orang mukmin yang imannya benar-benar ikhlas. Itu dalam tafsir Jalalainnya, ya. Tadi kitab a'mal al-mu'minin as-sadiqin fi imanihim, abrar itu. Jadi yang dimaksud abrar di sini siapa? Orang-orang beriman, as-sadiqin, yang benar dalam keimanannya, fi imanihim, dalam keimanannya ikhlas. Catatan kebaikan orang-orang seperti itu, la fi illiyin, itu ada di illiyin. Apa illiyin itu? Dalam tafsir Jalalain, kila huwa kitab jami'u li a'malil khair minal malaika wa mu'minin tsaqalain. Illiyin menurut satu pendapat adalah nama
kitab ya. Kita mungkin menggambarkan ya kitab bundel gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Illiyin itu adalah nama kitab catatan yang mencatat semua amal kebaikan para malaikat dan orang-orang beriman. Jadi itu illiyin adalah bundelan kalau kita boleh umpamakan, yang isinya catatan orang-orang beriman juga para malaikat. Isinya kebaikan semua. Ya. Juga orang-orang beriman atau kelompok mukminin baik dari kalangan manusia maupun jin, begitu katanya. Ya. Ats-tsaqalain wa mu'mini ats-tsaqalain, jin maupun manusia, karena sama, jin juga wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Jadi jin juga diperintahkan untuk beribadah. Makanya ada jin dari kalangan muslim. Wakilah huwa makanun fis sama'is sabi'ah tahtal arsy. Ada yang mengatakan juga dalam satu pendapat illiyin itu satu tempat di langit ketujuh di bawah aras. Intinya pokoknya kalau kita termasuk al-abror, maka ada dalam catatan amal kebaikan yang itu mulia, yang itu adalah tinggi gitu ya. Wa ma adraka ma illiyun. Saya pernah sampaikan, kata Pak Quraisy, kalau ada ayat wa ma adrak biasanya bukan Allah tidak tahu, tapi justru kita tidak bisa menjangkau. Wa ma adraka seringkali diartikan dan tahukah kamu apa itu illiyun, atau kalau tadi saya katakan adrak biasanya pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, kira-kira wa ma adrak dan apakah kamu bisa menjangkau ya. A'lamaka, apakah kamu tahu ma illiyun, ma kitab illiyin, apa yang ada dalam kitab illiyin. Kitabum marqum, kitabum marqum makhtum, tafsirannya begitu, yakni kitab marqum yang bertulis, artinya makhtum yang ada catatannya. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh yang al muqarrabun. Qorobat artinya dekat ya, kerabat. Kalau kerabat orang Jawa orang dekat, orang dekat. Kerabat kerja berarti tim kerja. Akrab, sok dekat, kira-kira gitu ya. Yang disaksikan oleh yang didekatkan. Siapa yang dimaksud yang didekatkan ini? Yang didekatkan minal malaikat. Artinya ini catatan orang-orang al-abror yang ada di illiyin itu disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat ketaatan. Abror itu sing jadikan berbuat kebajikan. Yang berbuat ketaatan itu kita tadi udah bahas. Abror siapa? Mukmin yang benar dalam keimanannya. Sesungguhnya al-abror itu lafi na'im, la-nya taukid, sungguh mereka itu berada dalam kenikmatan na'im yang berlimpah, yakni jannah, surga. Alal araiki yang turun, alal araiki, di atas araik. Araik itu apa sih? As-sarar, as-surar fil hijal. As-surar, sarir, apa sarir? Ranjang. Di antara kenikmatannya itu di mana di atas ranjang-ranjang ya, yang ada apa itu ya? Fil hijal, yang ada kelambu ya, kalau kita boleh ilustrasikan. Intinya kenikmatan yang luar biasa. Yang zurun, mereka memandang. Orang-orang yang taat akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Mereka akan melihat, memandang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu bisa mengetahui fi wujuhim, dari wajah-wajah mereka, nadratan na'im, kesenangan hidup yang mereka rasakan penuh kenikmatan. Biasanya kalau orang mendapatkan hadiah, mendapatkan anugerah, kira-kira wajahnya, tampangnya bahagia atau tidak? Itulah gambaran orang-orang ahli surga ya. Termasuk juga nadrah juga maknanya adalah bahja at-tana'um husnu, cerah pokoknya. Walaupun dulunya hitam, nanti mah cerah gitu ya. Yusqauna min rahiqim makhtum, mereka diberi minum dari khamar yang murni. Kalau di dunia, khamar di dunia memabukkan. Kalau di surga penuh dengan kenikmatan. Khamr khalisah minad danas, yang bersih dari
aneka kotor, artinya tidak bukan makhtum ala idnaiha la yafuk. Yang mana itu khamarnya yang di lak tempat-tempatnya tidak pernah dibuka selain oleh mereka, khusus khitamu misk, laknya adalah kasturi, setelah diminum keluar darinya bau minyak kasturi, intinya wangi yang sangat semerbak, wangi yang terbaik. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, dan untuk memperoleh yang demikian itu falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang berlomba-lomba, artinya hendaklah kita ini bersegera menginginkan bagian surga tersebut dengan cara melakukan ketaatan. Kalau kita pengen mendapatkan kebaikan balasan dari Allah, maka kita harus berlomba memperolehnya. Bukan berarti berlomba dengan orang, berlomba dengan nafsu kita. Kadang-kala kita ini digoda oleh nafsu kita sendiri, maka kita harus berlomba-lomba dengan nafsu kita. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamar murni itu yang barang yang dicampur ke dalam itu min tasnim adalah tasnim. Tasnim itu apa sih? Aina yashrabu bihal muqarrabun, itu mata air, yashrabu yang minum, biha darinya al muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Intinya kalaupun ini khamar di surga dicampur dengan sesuatu yang penuh dengan kebaikan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, sesungguhnya orang-orang berdosa seperti siapa? Dalam tafsir Jalalain disebutkan seperti Abu Jahal, itu ajramu ya, kanu minal ladzina amanu adalah mereka terhadap orang-orang yang beriman. Dulu orang-orang berdosa ketika di dunia ya, amanu yadhakun, mereka selalu menertawakan, memperolok-olok siapa? Orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazu, dan apabila mereka berlalu, yakni orang-orang beriman itu ngelewat, bihim di hadapan orang-orang yang kafir, yataghamazun, maka orang-orang yang berdosa itu mengedipkan matanya ya. Mengedipkan di situ maksudnya mengolok-olok. Wa idzan qalabu ila alimum qalabu fakihin, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali alias pulang ila alim kepada kaumnya, in qalabu fakihin, mereka kembali dengan gembira ya, senang mereka. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila mereka melihatnya, yakni melihat orang-orang beriman, ini seorang berdosa melihat orang beriman, ini si kafir melihat orang beriman, qalu, mereka mengatakan, ini orang kafir bilang begini kepada orang beriman, inna haula'i ladallun, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat karena tidak sejalan dengan agama nenek moyang. Jadi sesat di sini orang beriman dikatakan sesat oleh orang-orang kafir karena menurut mereka tidak sejalan. Wa ma ursilu alaihim hafidin, kata Allah, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim, tidak disuruh kepada orang-orang beriman sebagai penjaga. Mereka mah nggak ada urusan dengan kita, nggak memberikan keuntungan buat kita. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, sebaliknya pada hari ini, yakni pada hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kufari, kepada orang-orang yang kafir, yadhakun, sebaliknya nih sekarang orang beriman menertawakan orang yang berdosa. Lebok sia rasakeun gitu ketika di hari kiamat. Alal araik yang turun, mereka yakni orang beriman duduk di atas dipan-dipan yakni surga, yang turun sambil memandang dari tempat tinggal mereka kepada orang-orang kafir yang sedang diazab. Bisa melihat, nanti kita di surga bisa melihat orang-orang yang diazab. Maka orang-orang yang beriman itu dalam tafsir jalan menertawakan, yadhakun, itu sebagaimana mereka dulu menertawakan ketika di dunia. Mereka orang berdosa, orang kafir menertawakan orang beriman. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun, apakah thuwiba telah diberi, thuwiba di sini bukan pahala ya, kepada orang kafir. Maksudnya apakah mereka tidak diberi balasan si orang kafir itu, maka nuyab alun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya Allah pasti akan memberikan balasan. Ini pelajaran buat kita. Ayo, mumpung kita masih dikasih kesempatan untuk beriman, ayo kita jaga keimanan ini dengan sebaik-baiknya dan manfaatkan waktu-waktu
ini untuk banyak beriman, melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.